Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 13 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 8, ayat 11 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Saudara-saudari yang terkasih, kecenderungan amat besar dalam tradisi hidup kita adalah gerusa-gerusu atau serba terburu-buru. Budaya instan dengan segala kemudahan dan iming-iming yang mengenakkan memang sudah menjadi atmosfer hidup kita. Tanpa mau bersifat munafik, kita memang kerap kali terbantu dengan aneka macam yang instan, misalnya saat di perjalanan atau pada saat berduka. Namun satu nilai yang tergusur dalam hidup kita adalah sikap berani bertahan dan bertekun kalau kita mengalami pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus merasa kecewa karena pikiran dan hati orang Farisi dan ahli-ahli Taurat begitu keras. Yesus sesungguhnya sudah menunjukkan begitu banyak tanda. Dia sendiri adalah tanda kasih Allah. Ia selalu menaruh kasih kepada orang berdosa yang bertobat. Ia adalah tanda kasih Allah yang penuh belas kasihan. Ia adalah tanda pengampunan Allah yang tidak menghukum manusia berdosa yang bertobat, melainkan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyelamatkan mereka. Yesus adalah tanda penebusan kita, umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak membuat tanda bagi orang yang keras hatinya dan selalu menolak Allah. Tanda atau mukjizat bukanlah permainan sulap yang mau menyenangkan mata orang yang melihatnya, tetapi satu bentuk jawaban Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Mukjizat Yesus bertujuan untuk memperkuat iman dari mereka yang percaya kepadanya. Kepada mereka yang mau mencobai Tuhan demi kepuasan diri, kepada mereka mukjizat tidak akan dilayani. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Padahal, sekali lagi, Yesus sudah banyak memberikan tanda kebaikan dan keselamatan Tuhan pada semua orang. Tapi lagi-lagi orang Farisi belum puas dan percaya pada kesaksian Yesus. Tidaklah mengherankan bila Yesus mengeluhkan kedegilan hati mereka. "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Kemudian ia meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup harian ada kalanya kita membuat Yesus tidak sabar dengan kedegilan hati kita. Sudah banyak tanda dan mukjizat yang telah dibuat Yesus bagi kita, tetapi kita masih belum bisa menyadari dan belum mau membuka mata untuk itu. Perubahan hidup seseorang dari tidak baik menuju baik membutuhkan proses dan tidak bisa sekali jadi. Kita biasanya mau yang serba instan, tidak mau berproses. Sama halnya dengan masyarakat kita saat ini. Semua orang ingin agar bangsa Indonesia ini bisa aman, adil, makmur, dan sentosa. Tetapi kita lupa bahwa suatu kebaikan dibutuhkan proses yang panjang. Tidak bisa langsung jadi seperti yang kita harapkan. Kita rupanya belum bersikap bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita, ada kalanya kita mengeluh terhadap situasi yang tidak menyenangkan, seperti kehilangan orang yang kita cintai.
Belum lagi perasaan kehilangan itu selesai, tiba-tiba hilang juga kesempatan untuk menemukan pekerjaan yang layak atau bahkan sudah bekerja tapi tiba-tiba di PHK. Masih bingung mencari dan mendapatkan pekerjaan yang baru, tiba-tiba difitnah oleh orang yang dekat dengan kita dan seterusnya. Biasanya tanpa sadar kita mengeluh mengapa Tuhan memberikan cobaan ini tanpa henti. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang beriman kita lupa bahwa setiap pengalaman yang Tuhan berikan tentu memiliki maksud tersendiri. Tuhan ingin agar kita kuat dan bertahan dalam situasi apapun berkat salib Kristus. Jadi, apapun bentuknya percobaan itu, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ampunilah aku yang sering meminta tanda pada duniaku saat ini, khususnya pada bangsa dan negaraku. Aku seringkali lupa bahwa semuanya itu membutuhkan proses. Ajarilah aku untuk memiliki hati yang sabar dan bijaksana. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.